kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kita kemana? Sakit. Kita sakit. Ini sakit. Yang lainnya masuk semua ya? Yang PKL sudah masuk? Oke, terima kasih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sediaan sirup. Jadi minggu kemarin kelihatan KTP-nya? Oke. Jadi di minggu ini kita masih sama belajar tentang sediaan sirup. Masih ingat apa yang sudah kita bahas minggu kemarin? Masih? Oke, siapa yang mau menjelaskan apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin? Ada yang ingin menjelaskan? Indri? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sediaan sirup sampai di mana? Pembuatan formula sediaan sirup. Kalian sudah membuat sediaan sirupnya? Sudah. Oke, untuk mengingat, kita perhatikan video berikut ya. Halo teman-teman, dewasa ini sedang viral kasus anak yang mengalami gagal ginjal akut. Penyebab kasus gagal ginjal misterius pada anak belum bisa diketahui secara pasti. Namun hingga kini, salah satu dugaan penyebabnya masih dikaitkan dengan pengonsumsian obat sirup yang tercemar bahan berbahaya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan fenomena gagal ginjal akut pada anak disebabkan cemaran zat kimia etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada obat sirup. Bahkan untuk sementara, peredaran obat sirup di apotek dilarang sampai Kementerian Kesehatan selesai melakukan penelitian terkait sirup mana saja yang tercemar bahan kimia berbahaya. Namun, di balik hal itu, apakah teman-teman tahu bagaimana proses pembuatan obat sirup atau sediaan sirup di pabrik? Sediaan sirup merupakan sediaan cair yang berupa lautan yang ditandai dengan rasa manis dengan kandungan sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Adapun tahapan-tahapan produksi obat sirup yaitu sebagai berikut.
1. Perencanaan formulasi. Proses pertama yang dilakukan dalam membuat sediaan sirup di pabrik farmasi, yaitu melakukan proses perancangan formulasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber maupun penelitian. Orang yang bertugas untuk merancang formula sirup disebut dengan formulator. Setelah selesai melakukan formulasi sediaan sirup, maka selanjutnya dilakukan pelaporan kepada kepala produksi. Formulasi tersebut selanjutnya akan diperiksa dan akan divalidasi jika sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk dilanjutkan ke tahap produksi. 2. Proses pengecekan dan validasi formulasi sediaan sirup. Kepala bagian produksi bersama timnya akan melakukan pengecekan terkait perencanaan formulasi obat sirup tersebut. Selanjutnya, apabila formulasi sirup tersebut telah memenuhi standar yang ditentukan, maka akan dilakukan validasi. Yang mana apabila sudah divalidasi, maka proses produksi obat sirup tersebut dapat segera dimulai. 3. Persiapan. Persiapan dilakukan baik persiapan pekerja dan persiapan alat. Para pekerja di pabrik pembuatan sirup wajib menggunakan pakaian khusus. Personil yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Selain itu, dilakukan juga penyiapan botol. Botol-botol kaca yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci secara otomatis menggunakan mesin canggih. Botol-botol harus dipastikan bersih dan steril serta terbebas dari kontaminasi bahan-bahan pencemar. 4. Penyediaan bahan baku. Pada tahap ini akan dilakukan penyediaan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat sirup tersebut. Bahan baku obat sirup ini biasanya akan dipesan melalui perdagangan besar farmasi atau PBF. Menurut Permenkes RI nomor 1148/Menkes/per/2011, pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar. Dalam beberapa hari atau minggu tergantung ketersediaan bahan baku, maka pihak PBF akan mengirimkan bahan baku yang dipesan ke perusahaan produksi sirup tersebut. Biasanya bahan baku tersebut akan diterima oleh petugas yang bekerja pada bagian gudang obat. Selanjutnya bahan baku yang telah diterima akan dilakukan pengecekan kualitas untuk memastikan bahan baku sudah sesuai dengan pesanan dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya bahan baku akan dilakukan pengecekan di laboratorium khusus untuk memastikan bahwa bahan baku pembuatan obat benar-benar steril dan terbebas dari bakteri maupun bahan-bahan berbahaya yang akan mengganggu kualitas obat sirup nantinya. Pengecekan tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dan dilakukan dengan sangat teliti. 5. Penimbangan. Tahap penimbangan dilakukan pada tempat khusus yang tersedia alat penimbangan bahan baku pembuatan obat sirup. Penimbangan ini dilakukan untuk mengukur takaran bahan-bahan campuran pembuatan sirup. Pada tahap ini juga dilakukan quality control untuk memastikan bahwa proses penimbangan bahan baku obat telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 6. Pencampuran atau mixing. Proses berikutnya adalah pencampuran bahan-bahan pembuatan sirup menggunakan alat pencampur canggih. Semua bahan yang sudah ditakar komposisinya selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki pencampuran. Untuk komposisi pencampuran bahan, tergantung jenis sirup yang akan dibuat. 7. Penyaringan atau filtrasi. Setelah tahap pencampuran bahan selesai dilakukan, selanjutnya adalah tahap penyaringan. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan sisa-sisa bahan campuran tadi agar tidak mengganggu kualitas sirup. Penyaringan ini akan menghasilkan obat yang jernih dalam artian tidak ada bahan endapan yang akan ikut tercampur. Bahan endapan yang tidak terlarut akan terpisah dari cairan sirup yang nantinya endapan ini akan dibuang. 8. Pengisian dan penutupan botol atau filling and dropping. Setelah dilakukan penyaringan, tahap selanjutnya yaitu tahap pengemasan sirup dalam botol yang telah disediakan sebelumnya.
Pengisian sirup pada botol dilakukan menggunakan mesin canggih, sehingga prosesnya akan sangat cepat dan mampu melakukan pengisian dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Setelah sirup dimasukkan ke dalam botol, selanjutnya botol sirup tersebut akan dilakukan penutupan botol. Penutupan botol ini juga dilakukan dengan menggunakan mesin khusus. 9. Labeling. Setelah dimasukkan ke dalam botol dan dilakukan penutupan botol, berikutnya dilanjutkan dengan pelabelan. Pelabelan juga dilakukan secara otomatis dengan bantuan mesin canggih. Mesin-mesin ini akan melakukan penempelan otomatis label-label yang sebelumnya telah didesain pada botol secara cepat dan rapi. Pengemasan sekunder dan pengemasan tersier. Sirup-sirup yang telah diisi dan diberikan label pada botol biasanya akan dilakukan inspeksi terlebih dahulu untuk memastikan sirup sudah sesuai standar. Kemudian, selanjutnya akan dilakukan pengemasan sekunder atau pengemasan ke dalam kotak kecil yang biasanya di dalam kotak terdapat petunjuk penggunaan dan juga sendok takar. Setelah dilakukan pengemasan sekunder, dilanjutkan lagi dengan pengemasan tersier atau dimasukkan ke dalam box-box besar untuk memudahkan pengangkutan ke tahap selanjutnya. Setelah semua dikemas dalam box-box besar, selanjutnya kembali dilakukan quality control untuk memastikan pengemasan sudah memenuhi standar yang telah ditentukan. 11. Penyimpanan pada gudang obat. Obat sirup yang sudah dikemas dalam box-box besar selanjutnya akan dikirim ke gudang obat dan disimpan untuk sementara sebelum didistribusikan. Lamanya penyimpanan di gudang obat, yaitu sampai surat resmi dari BPOM yang menyatakan obat sirup memenuhi syarat pemasaran datang. 12. Produk diinspeksi oleh BPOM. Setelah produk obat sirup selesai diproduksi, tahapan berikutnya adalah pengecekan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. BPOM akan mengecek kualitas, kandungan dan kelayakan produk obat sirup sebelum dilakukan pemasaran. Pengecekan yang dilakukan BPOM sangat ketat untuk memastikan bahwa obat sirup yang telah diproduksi benar-benar aman digunakan oleh konsumen. Setelah selesai dilakukan pengecekan, biasanya BPOM akan memberikan surat hasil pengecekan kepada pihak perusahaan yang memproduksi obat beserta dokumen-dokumen hasil pengecekan. Apabila obat sirup tersebut lolos dan dinyatakan layak untuk dipasarkan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan pemasaran dan distribusi oleh perusahaan. 13. Pemasaran dan distribusi. Sirup-sirup yang telah selesai diproduksi dan sudah diberikan izin edar oleh BPOM, selanjutnya akan mulai dipasarkan dan distribusikan pada apotek-apotek, toko obat, maupun ke fasilitas kesehatan lain. Obat sirup ini akan mulai dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan masyarakat mulai dapat menggunakan sirup tersebut sesuai dosis yang dianjurkan. Itulah proses singkat produksi obat sirup pada perusahaan farmasi. Mohon dengan bijak menggunakan obat, selalu ikuti aturan pakai dan hubungi dokter untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dalam penggunaan obat-obatan, termasuk obat sirup. Berdasarkan dari hasil video yang tadi kalian simak, saya mau tanya. Jadi definisi sirup apa sih? Yo, yang bisa jawab. Siapa? Ayo nih, yang paling belakang. Sirup merupakan Berdiri, namamu siapa? Nama saya Salsa. Jawabannya, sirup merupakan sediaan cairan berupa larutan yang mengandung sukrosa kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Jadi sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung gula sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. tidak lebih dari 6. Terima kasih Salsa. Oke, kemarin kita juga sudah mengidentifikasi komponen bahan baku untuk pembuatan sediaan sirup. Kemarin juga kalian sudah merancang sediaan sirup. Jadi, apa aja sih bahan baku untuk pembuatan sediaan sirupnya? Satu coklat lagi. Ya, Purota. Silakan berdiri.
ada methyl yellow, dan ada aqueous. Bahan aktifnya apa? Paracetamol. Kadarnya berapa? Kadar paracetamol kamu berapa? 250 mg per 5 ml. 250 mg per 5 ml. Terus pelarutnya apa? Pelarutnya kita pakai gliserin. Pelarutnya gliserin. Pemanisnya sukrosa. Pemanisnya pakai sukrosa. Kenapa pakai sukrosa? Karena pengganti propilglikol. Kenapa nggak pakai propilglikol? Karena kan lagi beredar kalau misalkan pakai propilglikol itu tadi dia gagal ginjal. Jadi takut adanya cemaran dari propilglikol. Terima kasih Dr. Kak. Satu lagi disimpan buat nanti ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita itu masih sama. Yang pertama menjelaskan definisi sediaan sirup yang sudah minggu lalu kita bahas. Kemudian menjelaskan keuntungan dan kerugian sediaan sirup sama, minggu lalu juga sudah kita bahas. Mengklasifikasikan sediaan sirup berdasarkan fungsinya juga sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian mengidentifikasi komponen bahan baku untuk pembuatan sediaan sirup juga sudah kita bahas minggu lalu. Dan merancang formula sediaan sirup juga sudah kita bahas minggu lalu. Yang keenam, menghitung formula sirup untuk satu kali produksi. Itu sudah kalian lakukan kemarin ketika kalian melakukan produksi sediaan sirup. Oke, sekarang saya mau ngetes perhitungannya. Yuk, satu orang perwakilan dari kelompoknya. Siapa yang mau? Ayo, ya, ayo Adel, dibawa formulanya. Boleh ditulis di sini. Dia tulis formulanya apa, kemudian silakan kamu hitung. Kemarin satu batch buatnya berapa Del? 600 ml, berarti buat satu botolnya berapa kamu? 60 ml, berarti kamu buat 10 botol. Silakan. Jadi satu batchnya 10 botol. Silakan ditulis formulanya, kemudian dihitung jumlah bahan baku yang digunakan untuk 10 botol.
didesain oleh kelompok Adel, paracetamol 125 mg, gliserinnya 7%, sukrosanya 60%, trisaikiloknya 1%, sansetiolnya 0,1%, aquadesnya 60 ml. Untuk satu batch produknya atau untuk 10 botol itu diperoleh hasil paracetamolnya sebanyak 15 gram, gliserinnya 42 ml, sukrosanya sebanyak 360 gram, trisaikiloknya sebanyak 6 ml, sansetiolnya sebanyak 0,6 gram, dan aquadesnya sebanyak 600 ml. Terima kasih. Oke, terus kemarin juga kalian sudah melakukan proses produksi sediaan sirup dari rancangan formula yang sudah kalian buat. Selain diproduksi, dilakukan apa lagi? Apa? Ya, Rehan, alur proses produksi gimana, Rehan? Seperti yang tadi di video, Rehan. Pertama dari nyiapin bahan bakunya dulu, Terus, habis itu timbang, terus, habis timbang melakukan proses mixing, terus, habis pencampuran mixing itu ada filtrasi atau penyaringan, terus habis itu pengisian dan pengurukan botol piring, terus ada pengemasan spender yang dimasukin ke dalam botol, terus pengemasan selanjutnya atau pengemasan kasia ya kayak dalam kardus karton. Nah, terus habis dari itu ada kemasan di container itu kemasan karton besar. Setelah itu disimpan di dalam gudang produksi. Oke, makasih Rehan. Jadi, alur proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku. Jadi, setelah kalian melakukan perancangan formula sebagai bagian dari Departemen R&D di suatu industri farmasi, setelah formulanya disetujui, divalidasi oleh manajer R&D dan manajer produksi, maka dilakukanlah pemilihan bahan baku. Jadi kalian yang nentuin speknya sesuai atau enggak. Kalau misalnya kalian mau speknya sukrosanya yang warnanya krem atau yang warnanya putih bersih, itu tergantung dari bagian yang R&D maunya spek bahan bakunya seperti apa. Jadi setelah buat rancangan, kalian buat protap untuk spesifikasi bahan baku. Setelah dibuat protap untuk spesifikasi bahan bakunya, kemudian serahkan protap tersebut ke bagian quality control. Jadi ketika bahan baku yang ingin digunakan datang, bagian quality control nanti yang akan memeriksa bahan baku tersebut sesuai dengan spesifikasinya yang sudah dibuat oleh bagian R&D. Kemudian jika bahan bakunya sudah sesuai, maka masuklah bahan baku itu ke ruangan produksi. Untuk dilakukan apa? Dilakukan penimbangan. Setelah dilakukan penimbangan, kemudian dilakukan apa? Proses mixing sediaan sirup. Terus setelah di mixing diapain? Dilakukan penyaringan atau filtrasi. Kemudian setelah disaring diapain lagi? Pengujian apa? IPC sediaan sirup. Jadi sebelum dikemas dilakukan in-process control dulu sediaan sirupnya. Jadi kalau misalnya in-process controlnya sudah lolos, barulah lanjut dikemas. Setelah dikemas, kemudian kembali dilakukan proses in-process control. Kalau sudah oke, barulah masuk ke gudang produk jadi. Oke, kayaknya udah ngantuk karena ada siang ya. Kita ice drinking dulu. Silahkan kalian berdiri. Kemarin kan jelas capek habis praktek ya kan. Nah sekarang kita ice drinking peregangan. Ayo Siva ke depan Siva.
boleh pakai Canva, boleh pakai aplikasi apapun yang bisa mendukung kalian untuk nanti menampilkan hasil presentasi kalian. Hasil kemarin kalian membuat proyek sediaan sirup. Kalian boleh buka handphone, kalian boleh buka buku paket kalian. Silakan. Dan boleh buka LKPD serta hasil proyek kalian kemarin. Protapnya boleh dibuka, boleh dilampirkan.
obat apa, sirup apa? Oh, ibuprofen yang 100 mg. Kenapa? Ada apa? Ada yang mau ditanyain? Kenapa? Teoritis. Ya. Kalian buatnya berapa mili? 600 mili. Berarti jumlah kita totalnya berapa? Karena ada 14. Oke. Nanti kalau PowerPoint-nya sudah selesai, silahkan kalian kirim PowerPoint-nya di grup kelas kita ya.
Oke, silakan kelompok 4 boleh maju untuk presentasi. Oke, kelompok 4 Indri dan teman-teman silakan presentasi. Sudah? Ayo, siapa yang di sini? Yuk, siapa yang di sini silakan yuk dioperasikan laptopnya. Ayo silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari daerah Sosial Kuliah, Anissa Kartikayani, Ati Harkati, Rehan Maulana Dita, Minata Eko Prasetyo, dan Yusuf Dewansyah. Definisi sirup itu adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung glukosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 60%. Sirup adalah sediaan obat mengandung air gula atau pengganti gula dengan atau tanpa aromat dari bahan obatnya. Jenis sirup, predikat sirup atau sirup obat. Sirup yang mengandung satuan molekul gula dengan bentuk pembacaan makanan dan digunakan untuk pengobatan.
yaitu ada zat aktifnya ada ibuprofen 200 mg per 5 ml, terus ada NaCNC 2,5%, gliserol 45%, sukrosa 67%, dan aquades 60 ml. Nah, terus di sini ada perhitungan bahannya kayak ibuprofen 60 ml. Terus di sini ada pembuatan sirup. Nah, yang pertama itu kita timbang semua bahan yang berbentuk serbuk dan yang bahan berbentuk sediaan cair itu diukur menggunakan gelas ukur. Terus yang kedua, panaskan dan larutkan sukrosa dengan air sesuai dengan perhitungan atau perbandingan kelarutan antara sukrosa dengan air. Terus yang ketiga, ibuprofen dan NaCNC, gliserol, dimixing, kemudian masukkan hasil mixing sukrosa dengan air. Kemudian pindahkan hasil mixing ke dalam gelas beker dan tambahkan aquades 60 ml. Kemudian aduk menggunakan batang pengaduk sampai tercampur rata. Sediaannya mana? Sediaan kalian mana? Mana tadi sediaannya? Boleh ditunjukin sediaannya? Mana? Ngadepnya ke sini. Itu, ya. Sediaan. Ya, kelompok lain yang pertanyaan. Silakan nama dari kelompok berapa? Nama saya Fatimah dari Hari dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kenapa hasilnya ditolak? Dan apa yang harus dilakukan jika hasilnya ditolak? Pertanyaan dari siapa? Ria. Tadi hasil pengujiannya kan ditolak. Kenapa hasilnya ditolak? Terus kalau dia ditolak itu apa yang harus dilakukan? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sebutkan nama kelompok berapa? Mesti dari bahan bakunya sebagai apa aja dalam formula tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Pertanyaannya yaitu, gimana cara mengukur viscositas? Terus kenapa hasilnya itu ditolak? Emang cara mengukur kentalan viscositasnya berapa? Oke, siapa yang mau jawab? Pertanyaan pertama ya, silakan Indri. Kenapa hasilnya ditolak? Karena tidak memenuhi syarat. Yang harus dilakukan itu diberi label warna merah yang artinya ditolak. Bahannya dipindahkan ke gudang reject dan selanjutnya akan diambil oleh Terus, pertanyaan kedua siapa yang mau jawab? Ya, Yusuf. Fungsi dari bahan baku formulanya NaCNC sebagai pengental atau pengemulsi, gliserol sebagai pelarut, sukrosa sebagai pemanis, strawberry flavor sebagai perasa, aquades sebagai pelarut. Pertanyaan ketiga dari Siti Munawwaroh, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau jawab? Ya, Eko.
kurang dari 10% yang tidak lebih juga dari 90%. Kenapa sudah tidak sesuai? Karena sirup tersebut tidak masuk dalam syarat viskositas sirup. Cara pengetahuan sirup adalah nilai viskositas yang baik untuk sirup adalah 1 sampai 3 gelas. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ya, silakan ditutup kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 4. Oke, jadi kesimpulannya untuk hari ini apa? Siapa yang dapat memberikan kesimpulan untuk hari ini? Ya, Salsa silakan. Berdasarkan materi dan pokok yang tadi dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa sirup pada sediaan cairan yang berupa larutan mengandung sukrosa tidak kurang dari 64%, tidak lebih dari 66%. Dan berdasarkan hasil produksi yang telah kita lakukan minggu kemarin, ada beberapa sirup yang ditolak dan diterima. Kenapa ditolak? Karena hasil pengujiannya tidak memenuhi persyaratan, dan kenapa diluluskan? Semua hasil pengujiannya telah memenuhi persyaratan. Oke, terima kasih Salsa. Beri aplaus buat Salsa. Oke, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran 2 minggu ini adalah yang pertama, kalian sudah membuat sediaan sirup. Sirup itu apa sih? Sirup itu adalah sediaan cair yang mengandung gula atau sukrosa sebanyak 64%. Kemudian keuntungan-kerugiannya apa? Keuntungannya adalah dia dapat digunakan untuk pasien yang tidak dapat menelan obat untuk lain. Terus rasanya lebih manis gitu kan. Cuman kerugiannya adalah dosisnya tidak dapat terbagi-bagi. Terus alur pembuatan dari sediaan sirupnya. Yang pertama, alur pembuatannya itu adalah dia dilakukan setelah diformulasi atau setelah dilakukan perancangan formula oleh bagian R&D, dan setelah formula itu diterima oleh manajer produksi dan manajer R&D, maka dilakukanlah pembuatan protap spesifikasi bahan. Setelah dibuat protapnya, kemudian dioper ke bagian gudang pemeriksaan bahan baku. Setelah jika bahan bakunya sesuai, maka dilakukanlah proses produksi. Mulai dari apa proses produksinya? Penimbangan. Setelah ditimbang, kemudian dilakukan mixing. Setelah di mixing, disaring. Setelah disaring, dilakukan di IPC atau proses kontrol. Setelah dilakukan IPC, barulah dikemas. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa silakan kalian isi evaluasinya, isi post-testnya melalui Google Form yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp kelas TPSO kita. Saya tunggu 5 menit dari sekarang.
dalam pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa dan bertemu agama masing-masing berdoa ini. Doa selesai.